我を認めよ。だからそんな冗談はもうやめないと。Yes, Your Majesty。オールファイルルーシュ。Code Geass. Jika kalian menonton anime ini, kalian mungkin bertanya-tanya apakah Lelouch V. Britannia selaku karakter utama layak untuk dijadikan karakter favorit. Melihat strategi dan setiap keputusan yang diambilnya, membuat kita merasa bingung dan bimbang tentang bagaimana watak asli dari Lelouch. Moralitas abu-abu dan tindakannya yang ambigu membuat kita dengan mudah menaruhnya menjadi pusat perhatian dan menjadikan karakter ini sebagai salah satu karakter anime yang paling terkenal. Popularitasnya membuatnya berada di peringkat pertama karakter anime terfavorit sepanjang masa di situs My Anime List. Apa yang membuatnya menjadi karakter anime paling terkenal adalah karena penulisan karakter dan tindakan yang diambilnya seringkali melanggar norma yang membatasi perilaku kita di kehidupan nyata. Sehingga, ketika kita menyaksikan Lelouch, kita penasaran dengan jalan pikirannya, cara dia mengendalikan orang lain, dan bagaimana dia, seorang diri menentang otoritas dunia yang telah berkuasa sejak lama. Memang pada dasarnya, seperti manusia di kehidupan nyata, juga dipenuhi tindakan dan moral yang bernuansa abu-abu. Terkadang demi mencapai tujuan yang kita anggap baik, kita melakukan berbagai cara sekalipun harus mengorbankan orang lain. Manusia bukanlah protagonis yang akan selalu bertindak di sisi kebaikan, dan bukan juga antagonis yang selalu bersikap dingin dan jahat. Itulah sebabnya kita cenderung lebih tertarik kepada karakter yang bermasalah dan memiliki moral abu-abu. Seperti Lelouch, sang tokoh utama dalam anime Code Geass. Sebagaimana tokoh utama pada umumnya bersifat baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan biasanya bertindak demi kepentingan dan kebaikan banyak orang. Namun dalam anime Code Geass, kita memiliki tokoh utama yang bertolak belakang dengan semua itu. Di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang karakter Lelouch V. Britannia, serta membahas pemikiran filosofis, teori kekuasaan, dan legitimasi yang terdapat pada anime ini, dan kita akan mencoba untuk menemukan relevansinya di kehidupan nyata. Code Geass memiliki latar waktu di tahun 2017, tepat 7 tahun setelah meledaknya perang antara Jepang dengan Britania yang dilatar belakangi karena Britania ingin menguasai bahan tambang yang bernama Sakuradite di negara Jepang. Britania memiliki teknologi perang yang luar biasa dengan robot tempurnya yang bernama Nightmare, sehingga mereka dapat dengan mudah menguasai Jepang. Kekalahan Jepang mengakibatkan seluruh wilayah Jepang diambil alih dan dijadikan sebagai koloni kerajaan Britania. Nama negara Jepang juga diubah menjadi Area 11 dan semua penduduknya kehilangan hak, kebebasan, harga diri, dan mereka hanya bisa pasrah hidup dalam penindasan. Cerita kembali fokus kepada karakter utama, yaitu Lelouch, putra dari Charles Z. Britannia, seorang raja dari Imperium Britania yang sedang berkuasa pada masa itu. Suatu ketika karena sikapnya yang dianggap melawan raja, Lelouch diberikan hukuman bersama dengan adiknya yang bernama Nanali, diasingkan dari Britania dan dikirimkan ke Area 11. Setelah ibunya terbunuh dan adik perempuannya dibutakan dan menjadi lumpuh, serta dia menyaksikan kekejaman keluarga kerajaan yang terjadi di depan matanya, Lelouch merasa bahwa dunia sangat tidak adil bagi dirinya. Adik perempuannya adalah satu-satunya hal yang berarti bagi dirinya. Namun kebencian yang tertanam di dalam hatinya membuat dia merasa harus membalas dendam terhadap Britania. Namun meskipun ada dorongan untuk menghancurkan, Lelouch menyadari bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Sekeras apapun dia mencoba, dia tidak akan mampu mengubah dunia dengan kondisinya sekarang. Pada episode pertama, kita dapat langsung mengetahui betapa menariknya karakter Lelouch ketika dirinya menantang seorang bangsawan Britania di Area 11 untuk bermain catur. Lelouch memulai permainan dengan menggerakkan raja terlebih dahulu. Bukan tanpa alasan, dia memiliki pandangan bahwa seorang raja atau pemimpin harus berani mengambil langkah pertama ketika memulai untuk menjalankan suatu rencana. Apabila raja tidak mampu memimpin, bagaimana mungkin bidaknya atau anak buahnya bisa mengikuti? Sebuah dialog singkat antara Lelouch dan Rivals yang seharusnya dapat kita jadikan sebagai kritik sosial, di mana pada masa sekarang, banyak pemimpin yang hanya mampu menyuruh dan menekan bawahannya tanpa mau turun langsung dan membuka jalan bagi anak buahnya. Hal itu hanya akan menyebabkan kekacauan di dalam organisasi karena setiap anggota seperti dituntut untuk mencari jalannya sendiri dan mereka cenderung tidak merasakan kehadiran pemimpin
di tengah-tengah mereka. Cerita berlanjut ketika di perjalanan menuju sekolah, terjadi kekacauan akibat aksi terorisme yang berusaha mencuri sebuah senjata rahasia yang sedang dikembangkan oleh perwakilan kerajaan Britania di area 11. Lelouch melihat sebuah truk yang mengalami kecelakaan, yang ternyata adalah kendaraan yang digunakan oleh para teroris. Tanpa sadar, dia pun masuk ke dalam kekacauan tersebut, dan dari situ, perjalanan pemberontakannya pun dimulai. Lelouch awalnya merasa mustahil untuk menantang dan memperbarui sistem pemerintahan yang sedang berjalan saat itu. Namun pertemuannya dengan seorang wanita misterius bernama Sisi atau Situ mengubah segalanya dalam hidupnya. Di tengah kekacauan, wanita itu tertembak, namun sebelum dia tewas, dia memberikan kemampuannya dengan mengadakan sebuah kontrak dengan Lelouch. Lelouch kemudian menerima kontrak itu, dan Sisi memberikan kemampuan yang dapat menyelamatkan nyawa Lelouch di saat keadaan semakin genting. Di saat itu pula, Lelouch mendapatkan kekuatan yang dinamakan Gias, yang ketika digunakan oleh seorang tertentu, kekuatan Gias mampu menyesuaikan dengan keinginan terdalam dari penggunanya. Dalam kasus Lelouch, kekuatan Gias adalah kekuatan absolut untuk memerintah orang lain tanpa mereka sadari. Kekuatan ini memiliki batasan, yaitu Lelouch harus melakukan kontak mata terlebih dahulu secara langsung agar targetnya bisa menuruti keinginannya. Kedua, kekuatan tersebut hanya dapat digunakan satu kali untuk masing-masing orang. Menyadari kekuatan Gias ada pada dirinya, detik itu pula Lelouch sadar bahwa dia bisa mewujudkan keinginannya dan memulai revolusi besar-besaran untuk menjatuhkan Britania. Ini sangat menggambarkan realita di mana ketika seorang menerima kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan, maka biasanya orang tersebut akan mulai menjalankan sesuatu, baik yang bersifat wajib, demi kepentingan banyak orang, atau demi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Seperti definisi kekuasaan yang didefinisikan oleh Max Weber, yaitu kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginannya, walaupun pada akhirnya mereka harus menentang dan menghadapi kehendak orang atau kelompok lain. Kembali ke adegan percakapan antara Lelouch dan Rivals, di mana Rivals bertanya apakah Lelouch ingin menjalankan sebuah perusahaan atau semacamnya, dan dijawab oleh Lelouch hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, mengingat dirinya bukanlah siapa-siapa di area 11. Namun pertanyaan itu sebenarnya belum terjawab, karena pertanyaan itu adalah sebuah pengantar bahwa Lelouch bukan hanya sekedar memulai dan memimpin suatu perusahaan, namun dia akan memimpin dan menjalankan suatu kelompok organisasi pemberontak untuk menggulingkan sistem kekuasaan yang besar. Perjalanannya dalam melegitimasi kekuasaannya pun dimulai. Dia melakukan legitimasi kekuasaannya melalui persona topeng yang disebut Zero. Awal mula penggunaan persona topeng Zero ini dimulai ketika Lelouch membunuh kakak tirinya yang bernama Clovis dalam upayanya mencari informasi tentang siapa yang membunuh ibunya dan yang menyebabkan trauma pada adiknya. Dia menggunakan topeng untuk menutupi identitas aslinya, bahkan di hadapan sekutunya sendiri, karena dia tahu bahwa masyarakat Jepang tidak akan percaya kepada seorang keturunan Britania. Tanpa topeng, mungkin Lelouch tidak akan pernah membentuk organisasi teroris yang diisi oleh orang-orang Jepang asli bernama Kurono Kishidan. Dia mungkin akan terbunuh sebelum melakukan tindakan apapun. Dalam teori implementasi, terdapat dua metode untuk menerapkan nilai-nilai yang kita miliki, yaitu model top-down yang dikemukakan oleh Sabatier dan Masmanian, dan model bottom-up yang dikemukakan oleh Michael Lipsky, di mana kedua model ini dapat kita temukan dalam cerita anime Code Geass. Imperium Britania menggunakan model implementasi top-down, sedangkan Lelouch menggunakan pendekatan bottom-up. Imperium Britania membuat kebijakan di tingkat atas dan kemudian memerintahkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui para birokrat dan angkatan militer dan Knight of Round. Imperium Britania mendapatkan legitimasi kekuasaannya dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga melalui kekuatan militer yang mereka miliki. Sementara Lelouch bergerak dan mengkonsolidasi kekuatan massa. Lelouch membentuk legitimasinya dari gerakan masyarakat akar rumput karena itu sangat penting menghapus identitas Britanianya agar dirinya dapat diterima oleh masyarakat kelas bawah. Saat dirinya mengajak Kellen Kozuki dan rekan-rekannya bergabung dalam rangka mengkonsolidasi gerakan revolusinya, dia menyadarkan mereka bahwa tindakan-tindakan terorisme yang mereka lakukan selama ini adalah tindakan yang tidak terarah dan bersifat kekanak-kanakan. Karena tindakan mereka sejauh ini hanya menyasar dan melibatkan masyarakat berdarah Britania. Musuh yang sebenarnya adalah Imperium Britania dan bukan masyarakat keturunan Britania itu sendiri. Model penerapan cara bertindak juga dapat kita lihat perbedaannya, di mana Imperium Britania melakukan implementasi kebijakan secara vertikal,
Dari pusat kerajaan yang dipimpin Kaisar Charles menuju ke birokrat daerah seperti misalnya Pangeran Clovis yang menguasai area 11. Sedangkan Lelouch melakukan implementasi nilai-nilainya secara horizontal, mencari dan menghimpun kekuatan dari masyarakat yang setara secara kedudukan sosial. Adapun tujuan dua model ini, model top-down lebih berfokus pada implementasi program kebijakan dan menjaga stabilitas politik, serta menyingkirkan segala upaya pemberontakan. Sedangkan bottom-up bertujuan untuk mengimplementasikan nilai perjuangan untuk mengubah sistem dan memperjuangkan suara rakyat yang tertindas. Meskipun tujuan Lelouch pada dasarnya didorong oleh perasaan pribadi, yaitu menciptakan dunia yang damai bagi adik perempuannya, dan membalaskan dendamnya atas kematian ibunya, pada akhirnya dia pun percaya bahwa dirinya tidak akan mampu melakukan semuanya sendiri. Meskipun dia memiliki kekuatan spesial, namun dia tetap memerlukan bantuan dari orang lain yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Dari sini kita dapat meniru dan meneladani cara yang dilakukan Lelouch di kehidupan nyata. Tidak perlu berbicara dalam skala besar seperti menggulingkan pemerintahan, memprotes kebijakan pemerintah dalam aksi unjuk rasa, dan hal-hal lain yang memerlukan sumber daya yang besar bagi skala individu. Kalian bisa memulainya dari dalam diri kalian sendiri, apa yang saat ini menjadi keresahan kalian, dan hal-hal apa yang ingin kalian ubah dari lingkungan di sekitar kalian. Cobalah untuk mengkonsolidasi ide kalian dengan teman-teman kalian. Kita ambil contoh grup Pandawara yang berawal dari keresahan 5 orang pemuda terhadap peristiwa banjir yang sering melanda daerah tempat tinggal mereka. Hingga akhirnya mereka mengambil tindakan mencari sumber permasalahan dan kemudian membersihkan sumber masalahnya, yang tidak lain adalah penumpukan sampah di aliran sungai. Di saat itu terbersit di pikiran mereka untuk membuat konten mengenai aktivitas mereka membersihkan sampah sekaligus menyuarakan tentang isu-isu lingkungan. Atau kita dapat mencontoh 2 orang anak kecil yang melakukan kritik terhadap logika masyarakat yang masih percaya pada hal mistis melalui kanal YouTube mereka yang bernama Gen Alfarisi. Mereka unik, cerdas dan berani dalam menyentil nalar publik dan membuka ruang diskusi baru. Apakah benar tempat yang dianggap keramat dan angker itu benar-benar berhantu atau semua itu hanyalah sugesti dan ilusi dari otak manusia? Dari kedua contoh tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa isu yang mereka angkat terlihat sangat sederhana, namun dampaknya dapat kita lihat dan rasakan. Mereka juga melegitimasi nilai-nilainya melalui media sosial seperti YouTube ataupun Instagram sebagai upaya mengonsolidasi massa dalam upaya mencapai perubahan yang positif dan masif. Kita dapat melihat dampaknya, banyak masyarakat yang mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dikaitkan dengan hal-hal mistis, dan juga dalam kasus Pandawara, banyak aktivis lingkungan yang mengapresiasi, bahkan banyak juga anak-anak muda yang mengikuti aksi mereka, misalnya Bumbar Group dan Bumantara Team. Mereka tidak menunggu pemerintah untuk melakukan perubahan, dan juga tidak protes dan komplain kepada pemerintah. Namun mereka justru mengambil aksi nyata dalam memulai suatu perubahan, karena tindakan berbicara lebih keras dari kata-kata. Jika kalian saat ini merasa hidup kalian tidak berguna, sehari-hari hanya kalian isi dengan bermain game, atau hanya menonton ratusan episode anime tanpa henti, lebih baik mulai eksplor pemikiran dan tindakan apa yang ingin kalian lakukan. Melalui model bottom up seperti yang dilakukan oleh Lelouch, kalian dapat mengaplikasikan pola ini. Dan jangan lupa manfaatkan media sosial untuk melegitimasi nilai-nilai dan perubahan yang ingin kalian lakukan. Seperti kita ketahui, satu-satunya hal di dunia yang berarti bagi Lelouch adalah adiknya sendiri, sehingga dia rela melakukan apa saja demi membalaskan perbuatan orang-orang yang menghancurkan apa yang berarti bagi dirinya. Lelouch memilih jalan kekerasan dan berkata, "Kamu tidak bisa mengubah dunia tanpa mengotori tanganmu." Tindakan Lelouch dapat kita pahami dalam filsafat eksistensialis, di mana manusia harus menciptakan maknanya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Jean-Paul Sartre, bahwa manusia dilahirkan tanpa tujuan yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Namun manusia haruslah menciptakan tujuan dan makna hidupnya sendiri melalui pilihan dan tindakannya. Eksistensi manusia haruslah mendahului esensi kehidupan. Senada dengan Albert Camus tentang apa yang disebut dengan absurd hero atau pahlawan absurd, bahwa manusia harus memilih untuk hidup, menghadapi absurditas, dan memberikan perlawanan kepada kehidupan tanpa menunggu diselamatkan oleh pertolongan ilahi. Lelouch memilih menjadi seorang anti-hero dan iblis bertopeng demi menciptakan dunia yang damai. Meskipun dirinya tahu dan sadar bahwa tindakannya tidaklah bermoral, namun dia melakukannya demi suatu tujuan yang dia anggap bermakna. Lelouch sangat cerdas dan taktis di medan pertempuran karena pemahaman yang mendalam mengenai struktur hierarki dan tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh Britania. Dia berhati dingin di medan perang,
namun sangat hangat terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Kesehariannya di sekolah terkadang memperlihatkan sisi aristokrasinya dari cara berbicara dan ketenangannya, yang mana hal itu adalah ciri khas seorang putra mahkota kerajaan. Namun meskipun begitu, dirinya sangat membenci bangsawan yang telah merebut seluruh kehidupan di area 11. Melalui persona Zero, sifat aslinya terungkap. Sebagaimana kita tahu, ada sebuah kutipan legendaris dari Samuel Langhorne Clemens atau dikenal sebagai Mark Twain yang berkata, "Jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berikanlah kekuasaan kepadanya." Kata-kata yang sederhana namun syarat makna, di mana kekuasaan bukanlah sekedar tanggung jawab, hak, dan prestis, melainkan ujian sejati bagi integritas dan kualitas moral seseorang. Bagi Lelouch, cara untuk keluar dari otoritas Imperium Britania adalah dengan cara menghancurkannya hingga tidak bersisa. Baginya, tidak ada harapan ataupun peluang bahwa Britania akan berubah menjadi imperium yang bertindak adil bagi seluruh rakyat dan koloninya. Lelouch juga mengerti bahwa menghancurkan musuh dimulai dari membunuh komandan tertinggi untuk melenyapkan pusat komando dan sumber strategi musuh. Maka dari itu, dia tidak sungkan membunuh Pangeran Clovis, sekalipun Clovis adalah saudara tirinya sendiri. Lelouch juga menantang pemikiran dan tekad Suzaku untuk mengubah Britania menjadi negeri yang layak dan adil bagi semua orang. Setelah diselamatkan oleh Lelouch dari eksekusi sepihak yang akan dialami oleh Suzaku, Suzaku tetap memilih untuk kembali ke pemerintahan Britania dengan tekad yang dia bawa tadi, bahwa dia merasa mampu mengubah Britania menjadi negara yang adil. Pada akhirnya, kemungkinan besar Suzaku lah yang akan terbawa arus mengikuti sistem Britania yang korup. Sama seperti di kehidupan nyata, kita mengenal beberapa aktivis yang pada masa reformasi dengan lantang dan berani menduduki gedung DPR di tahun 1998. Namun kini, beberapa di antara mereka justru terlibat dalam pemerintahan yang korup setelah mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Ini menjadi bukti bahwa pada keadaan normal, individu tidak akan mampu mengubah sistem tata kelola pemerintahan yang syarat akan praktik korupsi. Idealisme mereka luntur ketika dihadapkan dengan kekuasaan dan nafsu kepentingan pribadi. Reformasi yang mereka perjuangkan ternyata hanya menjadi batu loncatan untuk memperoleh jabatan dan kekayaan. Realita inilah yang membuat karakter Lelouch semakin menarik dan populer. Lelouch secara tidak langsung mewakili perasaan kita, di mana kita terkadang merasa marah, kesal, dan ingin melampiaskannya kepada otoritas penguasa yang bersikap tidak adil dan semena-mena. Namun karena adanya norma sosial dan aturan hukum yang mengikat kita pun tidak mampu melakukan keinginan balas dendam tersebut. Nah, disinilah karakter Lelouch menjadi sebuah manifestasi perasaan balas dendam itu. Lelouch memiliki kecerdasan, keberanian, memiliki ambisi penghancuran total, dan tanpa ampun membunuh musuh-musuhnya. Puaskah kita menontonnya? Tentu saja, karena di dunia nyata, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Karakter Lelouch memberikan kita imajinasi dan ruang yang aman untuk kita mengekspresikan rasa amarah tadi, mengeksplorasi keinginan gelap dan keinginan kita untuk menghancurkan sistem pemerintahan tanpa harus melakukan aksi nyata di kehidupan kita. Membuat kita merasakan sensasi atau pengalaman emosi menjadi seorang yang penuh kebebasan, melanggar aturan, membunuh penjahat tanpa diadili, mengendalikan, bahkan merobohkan sistem otoritas negara. Namun segala tindakan brutal yang dilakukannya justru membawanya semakin jauh dari tujuan awalnya, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik bagi adik perempuannya. Keinginan sederhana itu perlahan menghilang di antara pertempuran dan pilihan-pilihan yang harus dibuatnya. Ada semacam konflik batin di dalam diri Lelouch ketika dia terjerumus lebih jauh dalam upayanya melakukan sebuah revolusi. Meskipun pada awalnya dia terlihat meyakinkan dan menganggap bahwa tindakan kekerasan dan penghilangan nyawa perlu dilakukan untuk melakukan perubahan, namun perlahan kesadarannya tumbuh dan menyebabkan banyak kekacauan di dalam hatinya. Dia tahu apa yang dilakukannya salah. Dia tidak mencari-cari alasan untuk dirinya sendiri, dan dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Pola pikirnya dan tindakannya lebih ke corak filsafat utilitarianisme, di mana dia percaya bahwa hasil dan tujuan akhir akan sepadan dengan cara dan tindakan yang dilakukan. Namun, utilitarianisme Lelouch juga memiliki kelemahan, di mana tindakan yang dia lakukan seringkali mengabaikan dan mengorbankan hak-hak individu. Utilitarianisme juga seringkali mengasumsikan bahwa kita dapat memprediksi semua konsekuensi dari suatu tindakan dan menghitung dengan tepat dampaknya terhadap kebahagiaan total. Namun nyatanya, di dalam dunia yang kompleks, tidak ada satupun hal yang dapat diprediksi secara akurat. Akan ada faktor lain yang dapat mengubah hasil yang diharapkan dan bahkan menyebabkan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan.
Seperti Lelouch yang pada awalnya sangat termotivasi menggulingkan kerajaan Britania, terutama dipengaruhi keyakinannya bahwa ibunya telah dibunuh oleh kepentingan politik imperium, namun kenyataan berbicara sebaliknya. Pada kenyataannya, ibunya yang bernama Marianne ditembak oleh Vito, saudara dari Kaisar Charles. Marianne juga memiliki kemampuan gias yang diberikan oleh Sito. Saat tubuh fisiknya mati, Marianne memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Anya Alstream selama bertahun-tahun untuk menjalankan rencananya bersama Charles. Fakta ini membuat rencana dan filosofi Lelouch menjadi hancur. Tujuannya untuk membalas dendam atas kematian ibunya berubah menjadi keinginan untuk melawan ibunya sendiri. Lelouch pun pada akhirnya menolak ideologi kedua orang tuanya dan memutuskan untuk melenyapkan mereka. Selain motivasi terhadap pembalasan kematian ibunya runtuh, kita juga mengetahui pada akhirnya Lelouch memiliki pandangan yang bertentangan dengan adiknya. Perbedaan ini menyebabkan hubungan mereka menjadi semakin tegang karena mereka memiliki visi tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Dunia yang diinginkan Nanali adalah dunia yang penuh kedamaian yang ditempuh melalui pengertian dan kejujuran. Sementara Lelouch percaya saat itu tidak mungkin mewujudkan dunia seperti yang adiknya impikan. Meskipun tujuan akhir yang mereka ingin wujudkan pada dasarnya sama, namun yang membedakan adalah cara untuk mewujudkannya. Lelouch memiliki jalan kekerasan, manipulasi, pengorbanan, dan perang demi mewujudkan semua itu, yang pada akhirnya membuat adiknya menentang rencana besarnya. Kehilangan dua motivasi terbesar dalam hidupnya membuat Lelouch merasakan kekecewaan yang mendalam. Dua sosok yang sangat dia cintai ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Namun pengkhianatan yang dia rasakan bukanlah berasal dari ibu atau adiknya, melainkan datang dari dirinya sendiri, buah dari ekspektasi dan makna hidup yang dia ciptakan. Kondisi ini menggambarkan apa yang pernah dikatakan oleh Albert Camus, bahwa ketika seseorang kehilangan makna, maka disitulah kondisi absurd tercipta. Bagi Camus, absurditas berasal dari gabungan dua variabel, yaitu cara kita menginginkan dunia ini dan cara dunia ini sebenarnya bekerja. Mengenai hal bagaimana kita menginginkan dunia ini, diperlihatkan oleh Lelouch bahwa dia ingin dunia yang damai, adil, dan jujur. Dia ingin menghukum para pelaku kejahatan yang membunuh ibunya, melindungi orang-orang yang tidak bersalah, terutama adiknya, dan membawa perubahan besar dalam kekaisaran Britania. Akan tetapi, tentang bagaimana cara dunia ini bekerja adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Lelouch, terutama ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan makna yang dia ciptakan. Namun di atas segalanya itu, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi kondisi absurd itu. Ketika kehilangan makna, maka sebaiknya kita menggantinya dengan pencarian makna yang lain. Camus menyebutnya sebagai pahlawan absurd, seperti Lelouch yang memilih untuk bangkit dan menciptakan makna baru dalam rencana besarnya yang disebut Zero Requiem. Zero Requiem adalah rencana akhir Lelouch untuk menciptakan dunia baru dengan cara mengarahkan kebencian dunia hanya kepada dirinya sendiri, dan dalam tujuan lain untuk membuat orang-orang lupa akan tragedi Eupemia, Masakre Princess. Dia melakukan perang akhir untuk membuat seluruh dunia bersatu melawan dirinya, yang dimana dia harus berhasil memenangkan perang itu dan membuat seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Tindakannya membuat semua orang bersatu di bawah perasaan yang sama, yaitu membenci Kaisar Lelouch sebagai seorang diktator tirani. Kondisi ini mungkin mirip dengan cerita di anime Naruto, di mana kelima negara shinobi bersatu dan beraliansi ketika mereka harus berhadapan dengan Madara dan Obito, entitas terkuat di masa Perang Dunia Shinobi keempat. Setiap negara mengesampingkan ego dan melupakan kejahatan perang di masa lalu demi menyatukan kekuatan melawan Madara Uchiha dan juga Obito Uchiha. Perbedaannya adalah Madara melakukannya dengan niat yang murni untuk merebut kehidupan dunia shinobi, sedangkan Lelouch merancang semuanya dengan sengaja sehingga seolah-olah dirinya menjadi entitas terkuat yang ditakuti dan dibenci semua orang. Akhir dari rencana Zero Requiem adalah dia merencanakan kematiannya sendiri, membawa kebencian semua orang bersamanya untuk menciptakan dunia kembali tanpa dirinya. Dia harus mati di hadapan adiknya dan dibunuh oleh persona yang dia ciptakan sendiri, yaitu pahlawan Zero, yang kali ini diambil alih perannya oleh Suzaku, sahabat baiknya. Ketika Lelouch menguasai dunia dan merencanakan kematiannya, di saat yang sama, dia memunculkan seseorang yang sama hebatnya dengan dirinya untuk bekerja demi perdamaian dunia, yaitu Sneasel. Kemudian dia juga memunculkan satu persona sebagai simbol perdamaian dan perlawanan akan kejahatan itu,
yaitu Suzaku sebagai Zero, dan memunculkan tokoh politik yang pada dasarnya memiliki visi menciptakan perdamaian dunia dengan hati dan jiwa yang murni, yaitu Nanali, adiknya sendiri. Zero Requiem bukanlah proyek untuk menciptakan perdamaian dunia, tetapi lebih seperti meriset keadaan dunia yang diisi dengan banyaknya ketimpangan, baik dari segi politik, kemakmuran, dan kekuatan. Lelouch tahu setelah kematiannya akan ada konflik, maka dari itu, dia mewariskan pahlawan Zero kepada sahabatnya, yaitu Suzaku, sehingga orang-orang akan tetap memiliki harapan dan memiliki simbol pahlawan perdamaian yang akan melindungi mereka di masa depan. Namun di balik visi besarnya, Zero Requiem adalah cara Lelouch meminta maaf atas perbuatan dan kejahatannya yang telah dia lakukan selama ini. Lelouch pada akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak akan sanggup memimpin dunia dengan masa depan yang lebih baik. Karena itu, dia memilih untuk menyingkir dari kehidupan dan membiarkan otoritasnya dilanjutkan oleh saudara-saudaranya. Tentu Lelouch memiliki opsi lain yang lebih manusiawi daripada harus mengorbankan nyawanya sendiri. Namun pilihan itu tidak diambilnya karena menurut dia, kematiannya adalah satu-satunya cara yang paling tepat untuk dilakukan. Meskipun pada proses menjalankan Zero Requiem, dia juga melakukan pembunuhan dan peperangan yang mengakibatkan korban jiwa. Namun semua itu seolah dapat kita maklumi, karena dia adalah Lelouch. Tindakannya dapat kita mengerti, namun tidak dapat kita benarkan.